Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanul Tanasibuan dengan NIM 2524057, kelas PTIKB, jurusan Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama konsep umum jaringan komputer, yang kedua perangkat lunak jaringan, yang ketiga lapisan fisik, yang keempat jaringan nirkabel, yang kelima perangkat keras jaringan komputer. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep umum jaringan komputer. Konsep umum jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung agar bisa berbagai data, informasi, dan sumber daya seperti printer, file, atau koneksi internet. Tujuannya adalah mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi antara pengguna tanpa harus menggunakan perangkat penyimpanan dan seperti flash disk. Konsep umum jaringan komputer ialah satu, perangkat keras hardware, contohnya komputer, jaringan kabel jaringan, router, switcher, modem, dan access point. Semua perangkat ini membantu menghubungkan komputer satu dengan yang lain. Yang kedua, perangkat lunak atau software berupa sistem operasi jaringan seperti Windows, server, Linux, dan lain-lain, dan aplikasi yang mengatur komunikasi antar komputer. Dan yang ketiga, protokol komunikasi, yaitu aturan atau bahasa yang dipakai agar komputer bisa saling mengerti saat bertukar data, contohnya protokol TCP/S, IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Selanjutnya, fungsi utama jaringan komputer sebagai data dan informasi dengan cepat. Berbagai sumber daya seperti printer atau internet, komunikasi lebih mudah lewat email, chat, atau video call. Keamanan data lebih baik karena data bisa disimpan di server pusat. Efisiensi waktu dan biaya karena perlu memindahkan data secara manual. Yaitu selanjutnya jenis-jenis jaringan berdasarkan jarak. LAN atau Local Area Network, jaringan kecil di area terbatas, misalnya di sekolah atau kantor. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network, mencakup satu kota atau wilayah yang lebih luas. Yang ketiga, Wide Area Network, jaringan yang sangat luas, mencakup antar negara, contohnya internet. Yang ketiga, tujuan jaringan komputer. Tujuan jaringan komputer dibentuk jaringan komputer adalah, yang pertama, berbagai sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet. Yang kedua, merupakan komunikasi dan kolaborasi antar pengguna. Yang ketiga, efisiensi kerja praktis, bisa dilakukan lebih cepat dan hemat daya. Yang keempat ialah keamanan dan pengelolaan data, jadi lebih mudah diatur secara terpusat. Yang kelima, akses informasi luas, bisa terhubung ke jaringan yang lebih besar seperti internet. Selanjutnya, yang keempat, komponen-komponen jaringan komputer. Agar jaringan komputer bisa berfungsi, dibutuhkan beberapa komponen utama. Berikut komponen utamanya ialah A. Perangkat keras atau hardware. Komputer server, pusat penyimpanan dan
pengaturan data. CLID atau VC penggunaan, yaitu komputer yang mengakses data dari server. Kabel jaringan ialah penghubung antar perangkat, misal kabel LAN. Switch hubung ialah pengatur lalu lintas data antar komputer. Router pengguna antar jaringan, misalnya ke internet. Modem ialah pengguna misalnya digital menjadi sinyal analogi untuk koneksi internet. Selanjutnya B, perangkat lunak atau bisa disebut software, sistem operasi jaringan seperti Windows, server Linux, aplikasi jaringan seperti browser, email, atau aplikasi berbagai file. Protokol jaringan seperti TCP/IP agar komputer bisa saling mengerti dalam komunikasi. Selanjutnya C, media transmisi bisa berupa kabel, wire seperti kabel UTV atau nirkabel, wire seperti WiFi. D, pengguna user, orang yang memakai jaringan untuk pertukaran data atau mengakses informasi. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua, yaitu perangkat lunak jaringan. 1. Pengertian definisi perangkat lunak jaringan. Perangkat lunak jaringan komputer adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengelola komunikasi antar komputer dalam jaringan. Dengan kata lain, perangkat lunak jaringan adalah otak pengatur agar komputer yang terhubung dalam jaringan bisa saling berkomunikasi sebagai data dan sumber daya dengan benar. Contohnya ialah sederhananya, kalau perangkat keras seperti kabel reguler dan komputer itu tubuhnya jaringan, maka perangkat lunak adalah otaknya yang mengatur cara mereka bekerja bersama. Yang kedua ialah maksud dari perangkat lunak jaringan. Maksud dari perangkat lunak jaringan adalah untuk memberi kemampuan pada jaringan komputer agar bisa berjalan dan berfungsi sesuai tujuan. Tanpa perangkat lunak, komputer yang saling terhubung tidak akan tahu cara berkomunikasi secara tidak ada sistem yang mengatur jalannya data antar perangkat. Yang ketiga ialah tujuan perangkat lunak jaringan. Tujuan utamanya perangkat lunak jaringan ialah, yang pertama, mengatur komunikasi antar komputer supaya data bisa dikirim dan diterima dengan benar. Yang kedua ialah memungkinkan berbagai sumber daya seperti file, printer, atau koneksi internet. Yang ketiga ialah mengelola jaringan secara efisiensi seperti pengambilan alamat IP, keamanan, dan akses pengguna. Yang keempat ialah menjaga keamanan data dari pengguna atau serangan jaringan. Selanjutnya yang kelima ialah memudahkan pengaturan dan pemeliharaan jaringan, baik untuk jaringan kecil LAN maupun besar WAN. Selanjutnya masuk ke materi yang ketiga, yaitu lapisan fisik. Pengertian lapisan fisik: physical layer. Lapisan fisik adalah lapisan paling bawah dalam model jaringan OSI punya sistem internasional. Lapisan ini berfungsi untuk mengirim data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, gelombang radio melalui media fisik seperti kabel atau udara. Sederhananya, lapisan fisik adalah bagai yang mengurus cara data kirim secara nyata fisik dari perangkat ke perangkat lain dalam hubungan dalam bentuk angka atau huruf, tapi dalam bentuk sinyal. Contohnya, ketika kamu kirim file ke teman lawan jaringan LAN, lapisan fisiknya yang mengubah data digital menjadi sinyal listrik dan mengirimkannya lewat kabel jaringan. Selanjutnya ialah maksud dari lapisan fisik.
dari lapisan fisik ialah menjadi penghubung nyata antar perangkat jaringan agar sinyal data bisa dikirim dan diterima agar benar. Tanpa lapisan ini, data tidak akan bisa berpindah secara fisik atau satu komputer ke komputer lain. Yang ketiga ialah tujuan lapisan fisik. Tujuan utama lapisan fisik ialah yang pertama, mengubah data digital menjadi sinyal listrik, optik, atau gelombang radio agar bisa ditransmisikan. Yang kedua adalah mengatur proses pengiriman dan penerimaan sinyal antar perangkat. Yang ketiga, menentukan spesies media fisik, jenis kabel, bentuk koneksi, panjang maksimum kabel, dan lain-lain. Yang keempat ialah menjamin kualitas transmisi data agar tidak terjadi kesalahan atau gangguan saat pengiriman. Yang ketiga, menetapkan standar tentang kecepatan transmisi, tenggang sinyal, dan topologi jaringan. Yang keempat ialah komponen lapisan fisik. Lapisan fisik mencakup semua perangkat keras dan media transmisi yang digunakan untuk mengirim sinyal. Berikut contohnya ialah media transmisi. Media yang digunakan untuk membawa sinyal dari pengiriman ke penerima. Kabel UTP atau STP, kabel LAN umum dipakai di jaringan lokal. Kabel koaksial digunakan untuk jaringan lama atau televisi kabel. Kabel serat optik, fiber optik mengirim data dengan cahaya cepat dan aman. Gelombang radio, wireless atau wifi tanpa kabel memakai sinyal elektromagnetik. Selanjutnya, perangkat keras atau fisik, perangkat yang berperan dalam mengirim dan menerima sinyal. Needs network interface card atau kartu jaringan, mengubah komputer ke jaringan. Repeater memerlukan sinyal agar bisa menempuh jarak lebih jauh. Hub shift mengatur aliran data antar perangkat dalam satu jaringan. Modem mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya untuk koneksi internet. Konektor seperti RJ45, penggunaan antara kabel dan perangkat jaringan. Standar protokol lapisan fisik. Lapisan fisik diatur oleh beberapa standar yang memastikan perangkat dari mereka berbeda bisa saling berkomunikasi. Misalnya IEE 8023, standar untuk Ethernet kabel LAN. IEE 802,11, standar untuk WiFi nirkabel. RS232, standar komunikasi serial. Yang kelima, fungsi utama lapisan fisik. Berikut fungsi pentingnya. Fungsi penjelasan singkat. 1. Transmisi byte, pengiriman bit 0 dan 1 dalam bentuk sinyal fisik. Yang kedua, encoding sinyal, mengubah data digital jadi sinyal analog listrik. Yang ketiga, topologi fisik, membentuk jaringan bintang, bus atau cincin, dan lain-lain. Yang keempat, pengaturan konektor, mengaruh jenis dan data letak konektor jaringan. Yang kelima, pengendalian transmisi, menentukan kecepatan dan arah pengiriman data. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang jaringan nirkabel. Transmisi nirkabel, wireless transmissions, pengertiannya ialah transmisi nirkabel adalah proses pengiriman data atau informasi tanpa penggunaan kabel fisik
melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau RF, inframerah atau gelombang mikro. Cara kerjanya ialah data digital byte 0 dan 1 diubah menjadi sinyal elektromagnetik. Sinyal dikirim melalui udara menggunakan pemancar transmiliter. Penerimaan menggunakan receiver menangkap sinyal dan mengubah kembali menjadi data digital. Selanjutnya, jenis gelombang yang digunakan: satu, radio frekuensi atau RF digunakan untuk Wi-Fi, Bluetooth atau radio. 2, microwave untuk komunikasi jarak jauh seperti antara BTS. Yang ketiga, infrared untuk komunikasi jarak sangat pendek, misalnya remote TV. Kelebihannya tidak perlu kabel, mobilitas tinggi, pemasangan lebih mudah dan efisien. Kekurangannya ialah sinyal mudah terganggu, intervensi cuaca penghalang, keamanan lebih rentan dibanding kabel. B, komunikasi satelite communication. Pengertiannya ialah komunikasi satelit adalah sistem transmisi data melalui satelit buatan yang mengorbitkan bumi, berfungsi sebagai rali penghubung antara dua stasiun bumi. Area stasiun. Cara kerjanya ialah sinyal dikirim dari stasiun bumi ke stasiun uplink. 2, satelit merupakan dan memantulkan kembali sinyal ke stasiun bumi lain atau downlink. Yang ketiga, data diteruskan ke pengguna di lokal atau di lokalisasi tujuan. Jenis satelit yaitu geostationary orbit, tetapi di posisi tertentu di atas bumi. LEO atau low earth orbit, lebih dekat ke bumi, cepat digunakan untuk internet global atau Starlink. Kelebihan dapat menjangkau daerah terpencil dan luas, ideal untuk komunikasi internasional dan siaran global. Kekurangannya biaya tinggi, ada delay waktu tunda karena jarak satelit jauh dari bumi. Ketiga, jaringan telepon umum PES atau PSTN, public switching telephone network. PSTN adalah jaringan telepon tradisional berbasis kabel tembaga yang menghubungkan pengguna telepon di saluran dunia melalui switching atau sambungan fisik sementara selama panggilan. Cara kerjanya ialah: yang pertama, saat pengguna menelpon, jaringan membentuk sambungan fisik antara dua perangkat telepon. Yang kedua, suara diubah menjadi sinyal analog dan dikirim melalui kabel. Yang ketiga, di ujung lain, sinyal diubah kembali menjadi suara. Komponen utama kontrol official atau CO, tempat penggunaan sambungan telepon. Switching system mengatur rutin panggilan atau local left. Sambungan dari rumah ke standard telepon. Kelebihan stabilitas dan kualitas
suara tinggi, tidak terganggu cuaca atau intervensi gelombang radio. Kekurangannya ialah tidak portabel, harus terhubung dengan kabel, kapasitas terbatas, dan biaya infrastruktur besar. Sistem telepon seluler sekunder sistem, yaitu sistem telepon seluler adalah jaringan komunikasi perangkat yang memungkinkan pengguna berkomunikasi tanpa kabel melalui menara, sel atau VTS, dan sistem jaringan seluler. Cara kerjanya ialah area dibagi menjadi beberapa sel atau khel yang memiliki menara BTS. Yang kedua, sinyal dari ponsel dikirim ke BTS terdekat. Yang ketiga, BTS menggunakan sinyal ke jaringan operator dan diteruskan ke penerima baik ponsel lain, PSTN atau internet. Jenis generasi teknologi 1G analog suara saja, 2G digital atau SMS suara, 3G data dan internet dasar, 4G atau 4G internet cepat, video call, 5G koneksi super cepat atau latency rendah kelebihan. Mobilitas tinggi bisa digunakan di mana saja selama ada sinyal mendukung suara, SMS, internet, dan multimedia. Kekurangannya ialah bergantung pada cakupan sinyal, kualitas bisa turun di area padat atau terpencil. Selanjutnya, televisi kabel atau kabel television. Televisi kabel ada sistem penyimpanan yang menggunakan kabel koaksial atau serat optik menyeluruhkan sinyal TV dari penyedia layanan ke pelanggan. Cara kerjanya ialah yang pertama, penyedia siaran mengirim sinyal TV dan head-end atau pusat distribusi. Yang kedua, dari head-end sinyal didistribusi lewat kabel ke pelanggan. Yang ketiga, dokter set-top box di rumah pengguna mengubah sinyal menjadi gambar di layar TV. Jenis teknologi modern hybrid VBS Gahion atau HFC, komunikasi kabel fiber dan koaksial digital, kabel TV, siaran dalam bentuk digital, gambar lebih jernih. Kelebihannya, kualitas gambar stabil tanpa terganggu cuaca, dapat menyeluruh banyak seluruh siklus, bisa digabung dengan layanan internet atau TV ditambah internet kabel. Kekurangannya bisa instalasi tinggi karena butuh kabel tidak fleksibel seperti siaran statis, harus di area terlayani. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kelima, yaitu materi yang kelima atau materi yang terakhir, yaitu perangkat keras jaringan komputer. Perangkat keras jaringan komputer perangkat ialah network hardware, adalah komponen fisik yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer agar dapat saling berkomunikasi dan berbagai sumber daya seperti data, printer, dan komunikasi internet. Singkatnya, perangkat keras jaringan adalah alat-alat nyata yang berfungsi untuk membangun, mengatur, dan menjaga komunikasi antara komputer dalam jaringan. Yang kedua, fungsi utama perangkat keras jaringan yaitu menghubungkan komputer atau dengan yang lain dalam
satu jaringan atau LAN WAN. Yang kedua, mengirim dan menerima data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Yang ketiga, mengatur lalu lintas data agar tidak terjadi tabrakan data atau data selection. Yang keempat, menjaga keamanan dan stabilitas koneksi antar perangkat jaringan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi kerja dengan berbagai sumber daya bersama file, printer, atau internet. Selanjutnya, jenis-jenis perangkat keras jaringan dan penjelasannya berikut penjelasan lengkap perangkat keras, yaitu Network Interface CAN atau NEC. Kartu jaringan berfungsi menghubungkan komputer ke jaringan LAN, Wi-Fi, dan lain-lain. Cara kerjanya mengubah data digital menjadi sinyal fisik atau listrik, cahaya, radio, dan sebaliknya. Selanjutnya, hub berfungsi menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan lokasi atau LAN dan meneruskan data ke semua front tanpa memilih tujuan. Cara kerjanya ialah saat satu komputer mengirim data, hub menyebarkan ke semua komputer lain. Hanya komputer tujuannya yang menerima data tersebut. Kelemahannya, data selision tabrakan data sering terjadi karena hub tidak cerdas. Jenisnya aktivis hub memperkuat sinyal passive hub hanya membagi sinyal tanpa penguatan. Selanjutnya, C, switching berfungsi sama seperti hub tapi lebih pintar karena bisa mengenali alamat tujuan atau match address. Cara kerja which menyimpan tabel alamat match dari perangkat. Saat data datang, which hanya mengirim ke perangkat yang dituju. Lebih efisiensi. Kelebihannya mengurangi tabrakan data, meningkatkan kecepatan jaringan. Kedua, selanjutnya, router berfungsi menghubungkan dua atau lebih jaringan berbeda, misalnya antara LAN dan internet. Cara kerjanya, router membaca alamat IP tujuan, memilih jalur terbaik, routing untuk mengirim data. Contohnya, router Wi-Fi di rumah, router ISP untuk jaringan global. Kelebihannya bisa membagi koneksi internet ke banyak perangkat, mengatur keamanan dan firewall jaringan. Selanjutnya, modem atau modulator demodular berfungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya agar bisa dikirim melalui saluran telepon atau kabel lokasi. Cara kerjanya, saat mengirim data, modulasi ubah digital analog. Saat menerima data demodulasi ubah analog digital. Jenisnya modem DSL atau via kabel telepon. Selanjutnya, access point atau AV berfungsi menghubungkan perangkat nirkabel, laptop atau HP ke jaringan kabel LAN. Cara kerjanya, AV menerima sinyal dari routing atau switch lalu mencerahkan melalui Wi-Fi. Contohnya, Wi-Fi source di sekolah, kampus, atau rumah. Selanjutnya, refrigerator berfungsi merupakan dan memperpanjang jangkauan sinyal jaringan agar tidak melemah karena jaringan jarak jauh. Cara kerjanya, menerima sinyal yang mulai lemah, memperkuat, mengirim ulang ke tujuan berikutnya. Contohnya, Wi-Fi eksternal di rumah.
Selanjutnya, berfungsi menghubungkan dua jaringan lokal LAN yang memiliki protokol sama agar bisa saling berkomunikasi. Cara kerjanya, Brigger menyaring data, hanya meneruskan data yang dituju untuk jaringan lain, contohnya menghubungkan dua gedung dengan LAN yang sama. Selanjutnya, GTY berfungsi menghubungkan dua jaringan dengan protokol berbeda, misalnya LAN dan internet publik. Cara kerjanya bertindak sebagai pintu gerbang atau gateway antara jaringan berbeda sistem. Contohnya komputer server internet yang menjadi pintu keluar jaringan sekolah, kantor, dan ke internet. Baik, memungkinkan cukup sekian. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika adalah kata-kata yang salah, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Selesai tugas.